ini sangat dangkal dan tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Bahkan terkesan beliau ini menutup-nutupi beberapa referensi-referensi ya, yang tidak mendukung dia. Dia hanya menampilkan kitab-kitab dan itu pun tidak dibaca dengan lengkap, ya, sehingga kesannya kayak apa yang ditampilkan oleh Kiai Imad ini benar-benar ilmiah. Dan insya Allah ini akan kita buktikan dengan ilmiah dan sangat ilmiah, dengan banyak referensi yang telah kita baca, puluhan referensi. Dan insya Allah yang dibaca oleh Kiai Imad juga saya baca berulang-ulang, khususnya kitab-kitab yang beliau kritik sekali. Ini saya baca berulang-ulang. Misalnya Al-Barqah yang salah dibaca oleh beliau dengan Burqah, ini akan saya baca berulang-ulang, sehingga nanti kita akan tahu sebenarnya kitab itu kitab kayak apa sih, ya. Jadi kita pastikan, ya, kita yakini apa yang disampaikan Kiai Imaduddin ini benar-benar salah dan keliru, ya. Kita akan menyajikan nanti data ilmiah. Ini ada sudah banyak kitab nasab dan kitab yang lain yang belum kita cetak, ya, yang masih dalam bentuk PDF yang mendukung terhadap argumen ilmiah kita untuk membongkar kesalahan analisa Kiai Imaduddin yang mengatakan nasab habaib di Indonesia ini terputus. Namun sebelum itu kita akan memberikan beberapa pegangan-pegangan yang akan kita pegang nanti untuk pembahasan kali ini. Salah satunya pertama, harus kita ketahui bahwa menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram. Menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram, dan itu jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah. Tidaklah seseorang menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya dan dia ngerti, kecuali dia kufur, artinya dosa besar. Disebutkan juga ithnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyah alal mayyit. Ya, ada dua hal dalam manusia yang itu merupakan kekufuran, yaitu mencela nasab. Maka harus berhati-hati, jangan mencela nasab orang lain, karena orang lain itu lebih tahu nasabnya. Sohibul bait adra bima fih, yang punya rumah itu lebih ngerti isi rumahnya. Ya, saya nggak akan ngerti siapa anak Imaduddin, saya nggak ngerti dia keturunan siapa, saya nggak ngerti. Yang ngerti beliau, dan saya juga nggak ngerti, beliau juga nggak ngerti siapa saya. Karena yang ngerti saya ya cuma saya keturunan siapa itu juga saya. Maka dalam hadis itu ada kalimat al-mu'minun mu'tamanun binasabi au kama qol. Orang mukmin itu dipercaya nasabnya. Nomor dua, perlu dipahami lagi bahwa menuduh zina adalah dosa besar. Termasuk tuduhan zina ini adalah ketika seseorang menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk tuduhan zina yang sharih, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di pinggirnya I'anatut Talibin juz 4 halaman 150. Silakan dilihat, ini ada kitabnya di sini. Tidak perlu kita buka, nanti semakin tambah lama. Ya, juz 4 halaman 150. Termasuk tuduhan zina, dan ini dosa besar, adalah menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya. Ini dosa besar. Nomor tiga, yang perlu diketahui juga, ilmu nasab ini adalah ilmu khusus milik orang Arab. Mereka yang menjaga, menghafal, memberi landasan, mencabangkan, ini orang Arab. Mereka ini benar-benar menulis nasabnya sejak zaman jahiliyah, bahkan menghafalkan nasabnya. Kalau saat ada di pasar ukat, mereka saling mensyairkan dan menyebutkan nasab mereka masing-masing.
Ini dari mana saya ambil keterangan ini? Pertama dari kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini. Nomor 2 dari kitab Al-Muntaqah. Ini kitab nasab semuanya. Ghayatul Ikhtisar halaman 5, Al-Muntaqah halaman 4. Dibuka sendiri. Nomor 4. Ini yang menjadi landasan kita pembahasan. Seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari mana saya ambil ini? Dari kitab Al-Muntaqah halaman 8. Di sini kita sebutkan Al-Muntaqah halaman 8. Ini karya pakar nasab An-Nasabah Asy-Syarif Ihab bin Yaqub Al-Hasani, ya. Nomor 8. Wala budda minat tanwih ila anna jami'a kutubil ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Harus di sini kita ingatkan bahwa seluruh kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Fal kamal lillahi wahdah. Fa'ala sabilil mithal, kata beliau. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata aulad kama wajadtahu fil masadir fa hadza la yamna ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkur hum nasabun. Contohnya, kalau saya misalnya menyebutkan fulan punya 5 anak, sebagaimana hal ini engkau temukan dalam referensi-referensi kitab yang lain ini, ya, Al-Fakhri, atau Al-Asili, atau nanti yang sering dipakai oleh Imaduddin yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sudah kita semuanya di sini, ada semuanya. Ketika ada ahli nasab mengatakan si fulan punya 5 anak, ini bukan berarti si fulan tidak punya anak selain dia, selain mereka. Kita katakan fulan punya 5 anak, bukan berarti fulan ini anaknya hanya 5. Ini satu contoh. Subhanallah, ya. Mungkin ini ikhlas kita bahasnya karena Allah Ta'ala. Ini sehingga ini paham sudah, tidak ada kitab nasab yang sempurna. Kitab nasab menyebutkan seluruhnya, enggak. Karena apa? Orang itu kadang menikah, ya, tapi enggak. Yang nulis kitab kadang itu bukan orang daerah tersebut, maka dia enggak tahu orang yang daerah sana. Orang Indonesia nulis orang Malaysia, ya dia enggak akan tahu banyak tentang informasi orang tersebut. Kadang itu anak itu banyak sekali, ya. Kita contohkan kalau di Indonesia itu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wah, itu Masya Allah putranya banyak sekali. Karena beliau pernah nikah lebih dari 4 kali. Dan putranya sampai sekarang pun masih ada yang masih hidup. Jauh umur beliau dengan putranya itu jauh sekali. Itu nomor 4 yang perlu kita sampaikan. Nomor 5 yang perlu kita sampaikan bahwa torik, cara untuk menetapkan nasab sebagaimana disebutkan oleh pakar-pakar nasab, ya. Ini ada dalam kitab Al-Muntaqah dan kitab-kitab yang lain, ya, yang senukil dari Al-Muntaqah. Semua kitab nasab, misalnya ini Ansabut Tolibiyin Al-Alawiyin, ya, Al-Qadimin lil Maghrib wa Nubdah min Akhbarihim. Banyak dalam kitab itu disebutkan cara menetapkan nasab menurut ahli nasab. Itu ada 3. Yang pertama, melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya. Nah, ini ketika sampean melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya, orang yang menasabkan melihat tulisan, sama melihat tulisan ini orangnya bisa dipercaya, tidak bohong, bukan pembohong, maka bisa kita pakai itu tulisannya. Pertama. Nomor 2, ada saksi secara syar'i, misalnya 2 orang saksi. Nomor 3, adanya ikror dari seseorang, aku anaknya fulan, atau fulan ngaku aku fulan anakku. Ada orang ngaku aku anaknya fulan, atau orang ngaku aku ini anaknya fulan. Nah, ini juga bisa dipakai dalam fikih madhab 4, seperti dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Islami Al-Kubro karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitabnya ada di depan saya semuanya. Juz 8 halaman 657. Di situ beliau menyebutkan cara isbatun nasab adalah dengan al-istifadhah atau at-tasamu. Artinya apa? Madhab 4 sepakat memakai ini, bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Apa artinya istifadhah?
Artinya tersiarnya kabar di antara masyarakat bahwa fulan ini anaknya fulan. Maka ini bisa sudah kita pakai untuk, oh berarti ini anaknya fulan. Oh, ini yang perlu kita sampaikan. Ada berapa? 5 hal. Sekarang kita akan bahas satu persatu kesalahan daripada tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, Kiai Imaduddin mengatakan Abdullah atau Ubaidillah, ini satu nama sebenarnya, bukanlah anak Ahmad bin Isa. Ya, dengan kesimpulan ini, dan ini kesukaannya dia, katanya, saya inginnya itu kalau bahas sesuatu kesimpulannya dulu, gitu kata beliau. Di kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga jalur nasab habaib yang lewat Abdullah atau Ubaidillah foto semua versi dia. Nah, alasannya apa dia mengatakan begitu, Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa? Pertama yang jadi alasannya, ini saya lihat dari videonya saat di UIN, ya. Itu saya lihat, saya bolak-balik tak bulan baleni ini beberapa minggu ini saya ngutek-ngutek nasab nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas sama habaib, juga ada yang larang saya, tapi ketika ketemu Habib Umar kok saya itu tiba-tiba terbersit dalam hati, saya harus membahasnya gitu ketika di Jombang kemarin. Pertama alasan beliau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini kita ada kitabnya nih, sudah tak siapkan semua. Oke, mana tadi anak-anak yang meletakkan ini? Aduh lah, nggak diletakkan yang bagus. Nah, sebenarnya, nah ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, sudah saya baca. Beliau wafat 606 Hijriah. Dalam kitab itu Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa adalah 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far di Roy, dan Ali di Romlah. Oke. Muhammad, Abu Ja'far di Roy. Nah, Muhammad ini Abu Ja'far di Roy. Lalu Ali di Romlah dan Husain di Naisabur. 3 anaknya siapa namanya? Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Yang disebutkan hanya Muhammad, Roy, Iran, terus Ali, Husain. Ini saya katakan, okay. Alasannya kenapa kok cuma 3? Berarti Abdullah nggak ada. Ini kata-kata Imaduddin. Alasannya di situ ada Syekhut Hasr. Ketika pakar nasab kata Imaduddin menyebutkan bilangan, berarti anaknya cuma itu. Gitu. Tapi alasan ini keliru dan langsung dibantah oleh pakar nasab dalam kitab Al-Muntaqah tadi yang telah kita baca, ya kan toh? Nah, dalam kitab ini halaman 8 tadi dikatakan, ketika saya menyebutkan dalam kitab ini fulan punya anak 5 seperti yang kau temukan, kata beliau, dalam referensi-referensi yang lain, termasuknya apa ini, Syajarah Mubarakah, ya, ilahiri, itu tidak berarti fulan hanya punya 5 anak. Berarti 5 anak itu nggak punya saudara. Nggak. Bukan berarti begitu. Mereka mengatakan tersebut itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmu yang didapatnya. Ya, tuh. Bukan berarti bahwa anaknya cuma 3. Bahkan, ini kan yang bahwa kitab itu nggak lengkap, nggak ada kitab nasab yang lengkap. Bahkan ada dalam kitab lain itu disebutkan ya bahwa anak daripada Ahmad bin Isa itu cuma 2, dan itu hanya menyebutkan Muhammad dan Abdullah. Lah, unik kan? Nanti ketemu nanti ya, dalam kitab mana ya Allah, beliau ini nukil dari beberapa kitab. Ya Allah, mana tadi? Ya, nanti ketemu. Nah, ini kitabnya. Itsbatu ittisali nasabi sadah alawiyin, karangan Al-Allamah As-Said Umar bin Sultan Al-Attas Ba'alawi, ini mudarris bil Masjidil Haram Al-Makki. Dalam kitab yang dinukil beliau, di situ disebutkan
anaknya Ahmad bin Isa hanya 2. Ini yang nyebutkan banyak ulama, yaitu Muhammad dan Abdullah, tanpa menyebutkan yang 2 tadi. Ayo, mau gimana ini? Kitab nasab saling melengkapi. Maka di sini disebutkan itulah pentingnya nulis kitab nasab, supaya yang belum dimasukkan supaya dimasukkan. Itu. Di sini baca Al-Muntaqon nanti halaman 8. Ayo, itu. Bon. Jadi kalau Fakhruddin Ar-Razi ngatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3, itu tidak menafikan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang lain. Kita lihat pakar sejarah yang lain ngatakan gimana tentang Ahmad bin Isa. Apa cuma itu anaknya? 3 saja, Muhammad, Abdullah, Ali, dan Husain. Apa itu saja? Tidak. Ini hanya sepengetahuan Ar-Razi saja. Sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah, ini masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu magana, tidak pernah, bahasanya tidak pernah, magana, Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat saat di Ramadan atau selain Ramadan. Jadi sholatnya Rasulullah itu di Ramadan dan selain Ramadan cuma 11. Ini versi Aisyah. Ternyata banyak riwayat lain, termasuk dari Ibnu Abbas, yang mengatakan Rasulullah sholatnya tidak hanya 11 rakaat, tapi bisa 13 rakaat, bisa lebih. Nah, berarti apa? Yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan sahabat yang mengatakan lebih. Kenapa? Karena mereka ilmunya lebih banyak dari Aisyah. Aisyah mengatakan cuma 11, yang lain mengatakan 13. Berarti yang mengatakan 13 lebih tahu dari yang mengatakan 11. Paham betul? Nah, itu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bon. Semua itu kita nukil di sini tentang Aisyah. Fiqhus Salaf fi Sholatit Tarawih. Silakan dibaca. Ini di sini. Halaman 8. Udah kita tulis ini. Ini sebenarnya nanti kalau ditulis bisa jadi buku nih, ini video ini ya. Ini insya Allah nanti kapan-kapan akan kita jadikan buku. Ya, biar dibaca semua dan dalil-dalilnya bisa dipahami, supaya nanti kalau ada yang ngeritik monggo gitu kan. Apa kesalahan saya misalnya, nggak apa-apa. Berarti yang dipakai oleh siapa namanya? Imaduddin Syajaratul Mubarakah tertolak. Ucapannya yang mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 berdasarkan kitab Sajarah Mubarakah yang mengatakan cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka ya pendapat ini tertolak. Siapa yang nolak? Pakar nasab Al-Habib Asy-Syarif ya. Habib nggak mau beliau nih. Syarif karena beliau Al-Hasani. Syarif Ihab bin Yakub Al-Hasani. Tertolak sudah. Kalau tertolak berarti satu alasannya gugur. Nomor 2, kalau satu alasan gugur berarti ditetapkan anaknya Ahmad bin Isa tidak cuma 3. Berarti berapa? Nanti. Nomor 2, alasannya Imaduddin nomor 2, yang mengatakan Ubaidillah atau Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Alasannya kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak ada yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. So, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Atau kalau beliau ini tahu, berarti ini pembodohan. Kalau beliau tahu, ini pembodohan berarti. Para ulama di abad-abad tersebut banyak yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, baik secara tersirat ataupun tersurat, baik secara isyarat ataupun secara nason. Yang menyebut secara tersirat itu kebanyakan mereka ini memang nggak tahu, taunya punya anak banyak gitu saja, cuma
nggak tahu siapa saja, sehingga cuma menyebutkan satu saja, yaitu Muhammad biasanya. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh Imaduddin yang mengatakan dalam Al-Fahri, dalam Al-Asili, dalam wah ini cuma disebutkan sebagian dari. Lah, kata-kata Imaduddin yang mengatakan sebagian dari, sebagaimana yang saya baca, itu benar-benar tidak menafikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah. Sehingga pakar nasab itu pinter mereka, karena mereka nggak tahu semua anaknya, mereka cuma mengatakan sebagian, karena memang yang ditahu adalah sebagian. Dan kebanyakan mereka bukan orang Yaman, sehingga nggak ngerti yang di daerah Yaman gitu. Coba kita lihat Fakhruddin Ar-Razi tadi, orang mana? Orang Iran itu, nggak ngerti yang di Yaman, ya nggak paham, ya cuma nyebut itu saja. Sekarang pertama kitab Al-Fakhri, ya, Al-Fakhri, nih kitabnya, saya juga punya nih, Imaduddin juga punya, dalam Al-Fakhri beliau menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa. Cuma ngutipnya Kiai Imad ini tidak lengkap masalahnya. Kita lihat halaman 29 ya, kita langsung saja biar nanti ini tidak menimbulkan fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Nah, kita sebutkan halaman 29. Ini 29. Wah, kalau bisa dilihat sama enak ini ya. Ini sebenarnya nih yang paling bawah nih. Bisa dilihat. Nah, agak lama supaya nanti kalian tahu semua. Coba dilihat. Amma Isa an-Nakib fa'aqaba min waladihi ahada asara rajulan. Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun kathirun. Cukup. Adapun Isa an-Nakib, dia ini mempunyai anak 11 orang laki-laki. Wah, anaknya 11 kesebelasan pokoknya. Dari 11 itu salah satunya Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun kathirun. Ahmad al-Abah bin Isa lahu akibun kathirun. Coba ini yang nggak disebut oleh Ahmad, siapa, Imaduddin. Beliau cuma mengatakan sebagian gitu saja. Jangan gitu dong lah, kita harus ilmiah ya toh, harus amanah, jangan yang sama dengan kesimpulan yang disampaikan yang bertentangan nggak disampaikan. Lahu akibun kathirun, dia punya keturunan yang banyak. Kata-kata banyak dalam bahasa Arab itu bukan cuma 2-3 Pak. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Masa mung telu? Rijalan katsiran wa nisaa. Masa cuma 3? Sudah rijal katsiran. Oke, berarti luweh dari telu. Dalam kitab Misbahul Munir karya Al-Hamawi, Yakut Al-Hamawi disebutkan, yuqalu rajulun rijalun katsirun wa katsiratun ai adaduhum katsirun. Jumlahnya berarti banyak, anaknya berarti banyak, tidak cuma 3. Ini yang saya katakan disebut secara tersirat, lahu akibun katsirun. Ini jangan ditutupi nih. Atau dalam kamus disebutkan yang dimaksud dengan kathirun itu makana wafirul kamiyati, sesuatu yang sempurna jumlahnya, artinya berarti sangat banyak sekali. Ini dari apa tadi? Dari Al-Fakhri. Sekarang Al-Fakhri ini wafat tahun 614, berarti beliau hidup pada abad ke-6. Al-Fakhri. Sekarang yang kedua dari kitab Al-Asili. Mana Al-Asili? Ini kitabnya Al-Asili. Meninggal tahun 709 Hijriah. Selesai Al-Asili, Al-Muntaqo selesai, Sajarah Mubarakah selesai, ini selesai. Beliau mengatakan Al-Asili mana tadi? Kita lihat dulu. Al-Asili termasuk keturunan Ahmad bin Isa adalah Al-Hasan bin Abi Sahal, Ahmad bin Ali bin Abu Ja'far, Muhammad bin Ahmad. Beliau mengatakan termasuk. Ini pinter ulama-ulama ini. Beliau niki mengatakan termasuk karena beliau tahu anaknya banyak dan yang beliau tahu cuma satu.
Maka yang disebut termasuk wamin. Dan setunggal. Nomor 3, Abul Hasan Al-Ubaidali, wafat tahun 435. Dalam kitab Abnaul bukan. Ini kitanya nggak saya cetak. Tahdhibul Ansab. Mana tadi? Tak fotokopi saja. Saya udah habis banyak. Tak fotokopi saja. Ya. Kitab Tahdhibul Ansab karya Ubaidali yang ditaklek dan diluruskan oleh pakar nasab namanya Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba wafat 449 Hijriah. Kalau Ubaidali tadi wafat 435 Hijriah. Di sini disebutkan dalam kitab ini, wa Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafad. Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi min waladih. Coba dengarkan ini. Coba lihat ini biar tahu. Min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma, termasuk dari anaknya namanya Abu Ja'far Al-A'ma. Siapa itu? Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad Abu Ja'far. Wan hadaro ilal Basroh, dia tinggal di Basroh, aqama biha wa mata biha, meninggal di sana. Walahu, lahunya kembali kemana? Kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far itu aulad, punya anak, wa ahuhu. Ini yang benar katanya Al-Imam Ibnu Tobatoba, bukan ahuhu. Coba lihat. Ini kata penahkiknya ya, kata penahkiknya. Yang benar lahum wala'allahu as-sawab fayakunu al-aslu wa ikhwatun. Jadi lahu ini salah. Yang benar adalah lahum, sehingga ahuhu ini bukan ahuhu tapi ikhwatun, nulisnya keliru. Apalagi zaman dulu nggak ada titik-titiknya. Jadi gimana artinya? Walahu lan bagi Abu Ja'far auladun, anak. Abu Ja'far punya banyak anak. Wa ikhwatun, dan banyak saudara, Pak. Ikhwatun itu bukan cuma 2, 3. Berarti kalau Abu Ja'far punya banyak saudara, tadi disebutkan oleh Ar-Razi, ada Husain, ada Ali. Satunya lagi siapa ya? Siapa satunya? Selain Abu Ja'far, selain Muhammad. Walahu ikhwatun, dan punya saudara. Ingat, punya saudara. Ikhwah itu jamak. Punya saudara ternyata. Abu Ja'far ini, Muhammad Abu Ja'far punya saudara, Pak. Terus saudaranya ternyata Bil Jabal, gunung. Di mana gunung ini? Bisa Yaman nih. Lahum aulad. Nah ini bukan lahu tapi lahum. Lahum aulad, saudara-saudaranya itu punya anak banyak. Ini disebutkan oleh Ubaidili abad ke-5 bahwa Ahmad bin Isa tidak punya hanya 3 anak, tapi lebih dari 3. Lahu ay li Abi Ja'far ikhwatun. Abu Ja'far punya saudara. Berarti saudaranya nggak cuma 2, bukan cuma Ali, bukan cuma Husain, tapi ada lagi nih. Siapa tuh? Aksarul jam'i salasah. Minimal jamak itu 3. Ya Abdullah atau Ubaidillah yang tinggal di gunung-gunung, lahum aulad, dan mereka punya anak yang banyak. Berarti kalau Abdullah nanti terus Abdullah punya anak yang banyak. Ini yang tersirat. Sekarang yang tersurat. Belum, yang tersirat dulu. Dalam kitab Sihahul Akhbar. Ini yang enggak dinukil oleh siapa namanya? Oleh Imaduddin, ya. Ini karya Al-Imam Ubaidullah Muhammad Sirajuddin bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai. Beliau hidup lahir 795 Hijriah, meninggal 885 Hijriah. Di sini disebutkan wa amma Ahmad bin Isa An-Nakib
faqad kana lahu auladun minhum Abul Qasim al-Abah an-Nafat lahu walahu. Pun titik. Ahmad bin Isa ini punya anak banyak, termasuknya Abul Qasim al-Abah an-Nafat. Walahu ay wali Ahmad bin Isa akibun bi Baghdad. Ahmad bin Isa ini punya anak di Baghdad. Walahu dhailun fil Yaman, dan Ahmad bin Isa mempunyai keturunan-keturunan di Yaman. Siapa keturunannya di Yaman? Yang tinggal di Yaman keturunannya Ahmad bin Isa. Kalau Al-Fakhruddin Ar-Razi ngatakan tadi ada di Roy, ada di Romlah, ada di Naisabur. Siapa yang di Yaman karangan keturunan Ahmad bin Isa? Siapa itu? Siapa, Pak? Ayo, siapa? Nanti kita sebutkan. Kelima, Ibnu Ainabah. Ainabah bahasanya, bacanya jangan ambah tapi Ainabah. Wafat 828 Hijriah. Dalam Buhyatut Thalib, ya, Ibnu Ainabah ini tidak menyebutkan bahwa selain Muhammad, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far yang semuanya ini adalah anak Ali Al-Uraidi mempunyai keturunan. Jadi dari anaknya Ali Al-Uraidi ini yang punya keturunan cuma Muhammad, ya, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far. Muhammad ini mbahnya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Mereka ini hanya mereka yang punya keturunan, khususnya di sini dikatakan yang ada di Sam, Baghdad, Mesir dan Hadramaut. Ini yang mengatakan Ibnu Ainabah. Wafat 828. Sekarang yang nomor 6 dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karangan Imam Bahauddin Al-Janadi, wafat 737 Hijriah, berarti beliau hidup pada abad ke-7 dan awal abad ke-8. Berarti kitab ini kalau tidak di abad ke-7 berarti abad ke-8. Di situ dikatakan minhum, termasuk ulama, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ada di sini Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ini kitab menyebutkan tentang ulama-ulama dan raja-raja yang ada di Yaman. Karena Al-Janadi ini orang Yaman, maka dia tahu siapa saja yang ada di Yaman. Fakhruddin Ar-Razi bukan orang Yaman, maka nggak tahu. Ya. Tadi dalam kitab Sihahul Akhbar, ini kitab Sihahul Akhbarnya ya, dikatakan Ahmad bin Isa punya keturunan di Yaman. Ayo, siapa keturunan yang di Yaman? Fakhruddin mengatakan, oh Muhammad di Roy, oh berarti bukan. Ali di Romlah, oh berarti bukan. Husain di Naisabur, oh berarti bukan. Siapa yang berarti yang di Yaman? Keturunan Ahmad bin Isa, Abdullah atau Ubaidillah. Kalau dalam kitab As-Suluk ini disebut Abdullah. Nah, nanti akan kita bahas. Dalam keterangannya, Imaduddin itu mencoba mengkaburkan mencoba menyesatkan pandangan jamaah pendengarnya dengan mencoba mengatakan, wah kitab As-Suluk ini ada 3 manuskrip katanya. Nanti kita bahas ya bagaimana cara menggagalkan pemahamannya Imaduddin ya. Itu untuk menggagalkan sebenarnya, karena dia sudah terlanjur mengatakan Ahmad bin Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, tapi ternyata ada kitab abad 7 yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Setunggal. Nomor ke-7 Ibnu Toba, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abnaul Imam fi Misra Washram Al-Hasan wal Husain. Di situ disebutkan ya, halaman 168 ya, kita lihat 68 67 nih. Halaman 167.
Dzikru waladis Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Shadiq wa huwa Isa al-Akbar al-mulaqab bil Azraq wal masyhur bir Rumi, ya, ila akhirih. Terus waqad aqaba khamsatan wa thalathina waladan. Isa ini punya anak 35. Mantep toh. Ini salasuna dzakaron, yang 30 laki-laki, wa khamsu inathin, dan 5 perempuan. Ayo ditiru ini, 35 anak. Wa minadzukur man kana mukillan wa minhum man kana mukthiron. Dari anak laki-laki itu ada yang punya keturunan sedikit, ada yang punya keturunan yang banyak. Wa minhum man lam yu'aqib, ada yang tidak punya anak. Awing qorodan nasluh, atau habis keturunannya. Lakin akibus Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad bin Isa as-Sahir bil Muhajir kana kathiran jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin. Wah. Tetapi ya toh, anaknya Isa bin Muhammad, dari anaknya yaitu Ahmad bin Isa, ya, yang terkenal dengan julukan Al-Muhajir, ini banyak sekali tersebar di Hadramaut. Lahu arba'atu aulad, dia punya 4 anak, Muhammad bin Ahmad wa Abdullah bin Ahmad. So, ini kitab abad ke-5. Cuma memang kitab ini ada sedikit penambahan dari penulisnya, ya, yaitu ahli nasab yang bernama Allah, mana ini tadi? Ibnu Sodaqoh al-Halabi. Jadi yang menulis kitab ini, kitabnya Ibnu Toba ini namanya Ibnu Sodaqoh al-Halabi. Dari manuskripnya Ibnu Toba. Tapi terus sama beliau, setelah beliau kembali ke Syam, itu ada beberapa tambahan-tambahan. Bisa kelihatan tambahannya, karena di sini beliau juga nukil Ibnu Inabah, padahal Ibnu Inabah itu ada pada abad 8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Toba ada pada abad 5 Hijriah. Di situ kelihatan mana yang merupakan asli karyanya Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh al-Halabi, orang Syam. Nah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa. Sehingga ya, dari sini bisa kita pahami bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain yang menyebutkan, ada yang abad berapa tadi, 6, ya, abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Bon. Terus nomor 2, ini termasuk kesalahannya Imaduddin. Perlu kita sampaikan ini ya. Apa kesalahannya? Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah. Dalam Al-Barqoh. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia ngatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqoh. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barqoh. Saya baca, saya tidak mau ketipu, saya baca sendiri, karena kita sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani. Kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong, harus ada referensinya, harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail, sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul ya. Tapi bukan karena itu saya membahas, lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib
Ali As-Sakron, ini yang punya Hizib Sakron, ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan, katanya Imaduddin ini, menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah, katanya Imaduddin, bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqah. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini, mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah niki ya Abdullah itu. Sampai tahu mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini, dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan, keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sahabat harus tahu, saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya, sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi, lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Nggih. Walabistu ana wa saykhina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqah dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wa Sayhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih. 47 dan 48, keliru kalau ini. 47 dan 48. Benarkan. Ya, keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah.
Sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah, terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Maduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh al-Kabir al-Qudwah Amina wa Syekhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Oke, sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-Syekhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Qutb Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqah dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqah itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqah dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi, dan dari tangan pamannya As-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi, dan Syekh Alawi memakai memakai hirqah Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih fi lubsil hirqah asyarifah turukun katsirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqah punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqah yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqah min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat niki kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-Dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allama Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqah dari siapa nih? Syekh Ali bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Lalu walabisa Syekh Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, terus menghusnudoni dalam kitab As-Suluk kok ada Abdullah ya.
Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu menyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150. Nggih, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nggih, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawadhunya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawadhunya beliau mengatakan demikian. Bon. Jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks, karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini, dan di situ sering beliau ngutip kolafi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi, wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil Janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini, juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron. Tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris, dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa nek gak ngelewati Abdullah? Ra ono. Tapi kitab yang lain yang 2 menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa.
Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang dua. Lalu yang benar mana ini antara tiga manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdillah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk, sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan, dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, mboten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq, berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdillah. Lah, Abdillah ini punya anak banyak, termasuknya nanti Alawi itu loh, nah, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma satu. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Yes. Paham sudah. Nomor 3, Imaduddin mengatakan begini, kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Wah, ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa, tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Nah, berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih mudah daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6, abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. La, kitab-kitab itu tidak nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya ini meninggalnya. Jauh, nggak notut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak. Ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari Al-Barqah atau Al-Jahrul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin, yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron, cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada
Al-Syajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jahrul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo Al-Jahrul Kasyaf utawa dari nopo Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara menukil dari nopo Al-Barqah dan Al-Jahrul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma 2 kitab ini, yang lainnya nggak nyebutkan, dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur, nggih.